Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kapten Yu benar-benar trik yang bagus. Xiao Yan melompat turun dari tidak jauh dan berkata kepada Yu Yifeng. Dengan kekuatan tim kita, lantai 10 dan 9 seharusnya tidak sulit. Tujuan perjalanan kita seharusnya adalah lantai 8. Yu Yifeng tersenyum perlahan. Guru, sementara keduanya berbicara, energi di pusat ledakan perlahan menghilang, tetapi di tengah ledakan, sosok Rakuno Frost telah menghilang, hanya menyisakan mulut gelap yang menggeliat. Itu, Xiao Yan menatap mulut yang gelap dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Melalui persepsi, saya menemukan bahwa mulut gelap ternyata adalah pintu keluar dari ruang ini. Itu pintu keluarnya. Rakuno Frost telah dilenyapkan olehku. Ini adalah lantai 10 dan ini dianggap sebagai tantangan yang berhasil. Pertama pergi dan panggil semua orang, lalu pergi bersama. Lantainya sudah naik. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, dia juga berjalan menuju tempat di mana pasukan besar itu berada. Kapten dan mereka berdua telah pergi begitu lama dan belum kembali. Akankah mereka? Tidak, monyet darat, kamu gesit. Kamu bisa pergi dan melihat. Di antara orang-orang yang tersisa, apakah itu adalah kekuatan atau temperamen, tidak ada keraguan bahwa Razer adalah yang paling agung, kata Razer perlahan. Oke, mendengar kata-kata itu, monyet darat tidak menunda, bangkit dan berjalan menuju tempat Yu Yifeng dan keduanya menghilang. Siapa? Dan monyet darat hanya berjalan beberapa langkah, dan tiba-tiba berteriak di depan, karena di depannya, gelombang yang sangat tirani perlahan menghantam. Orangku sendiri. Setelah diminum oleh monyet darat seperti ini, suara yang hangat juga muncul. Xiao Yan, Kapten. Setelah beberapa saat, dua sosok yang cukup familiar juga perlahan muncul di mata monyet darat, dan monyet darat berseru. Penjaga lantai 10 telah dipecahkan, ayo pergi, kata Yu Yifeng kepada orang-orang di belakang. Sudahkah kamu menyelesaikannya? Mata indah Liu Qing berkedip sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun, anggota tim mata elang lainnya tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, ini hanya lantai 10. Penjaga pada dasarnya adalah makhluk abadi bintang 2. Untuk jadi legasi Feng, kekuatan abadi yang bertarung dengan bintang 3, secara alami sederhana. Pergi, semua orang mengangguk, dan kemudian menuju ke mulut gelap di atas lautan, di mana itu adalah titik teleportasi untuk meninggalkan ruang penjaga. Gulu, dengan suara, seluruh kelompok pergi dari sini, dan mulut gelap itu langsung tertutup. Pulau es dan api ini benar-benar aneh, kata Yu Xiaoye. Sekelompok orang baru saja meninggalkan ruang aneh di lantai 10, dan tiba-tiba muncul di lorong yang dulunya bercahaya, dan mereka tidak tahu harus pergi kemana. Aku takut ada tempat berbahaya di pulau es dan api ini. Penjaga pulau es dan api lantai 10 muncul dari tempat berbahaya itu. Itu akan memberimu tantangan, harta karun tertentu. Hal-hal semacam ini juga telah menciptakan misteri Pulau Ichevire. Tapi jika Anda ingin menyelidiki dengan jelas, saya khawatir Anda harus memasuki lantai pertama. Yu Yifeng berkata perlahan. Lantai pertama, Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas ketika Yu Yifeng berbicara tentang lantai pertama, dia dengan jelas melihat jejak ketakutan di wajah yang terakhir. Makhluk kuat macam apa yang ada di lantai pertama? Dan pulau es dan api ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Xiao Yan sedikit berpikir dalam hatinya. Lupakan. Petik 2. Belum lagi lantai pertama pulau Ichevire, bahkan penjaga manapun di 3 lantai pertama dapat dengan mudah merobek kalian semua. Petik 2. Jadi kamu bisa menebak kekuatan orang jahat yang dipenjara di 3 lantai pertama. Petik 2. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Kekuatan mereka cukup untuk mendominasi dunia, bahkan jika Anda menggunakan kekuatan Jue pembakaran api suci atau bahkan kekuatan pola klan, saya khawatir Anda bukan lawan mereka. Petik 2. Tentu saja, jika Anda mengarah ke 10 kuil Yama dalam pola klan Anda, itu masalah lain. Di akhir kalimat, Master of Soul Eater sepertinya merasa tidak pantas, dan berkata Zaidu. 3 lantai pertama, para penjaga dan penjahat yang dipenjara itu tidak lebih kuat dari para pendahulumu, kan? Mendengar ini, Xiao Yan langsung tertawa. Wah, jangan remehkan pemakan jiwaku. Petik 2. Jika saya kembali ke puncak,
orang-orang ini tidak pantas mendapatkan sepatu saya. Tuan pemakan jiwa buru-buru menjelaskan. Rampasan ada di depan. Tuan pemakan jiwa baru saja mendarat, dan tiba-tiba suara Yu Yifeng datang dari depan. Semua orang mendengar kata-kata itu, mengikuti perlahan, dan kemudian berbelok beberapa sudut. Peti harta karun emas muncul di depan semua orang dalam sekejap. Ini pialanya. Apa? Xiao Yan berkata sedikit. Su Yue, pergilah. Yu Yifeng tidak ingin membuang waktu, dan berkata secara langsung. Status keluarga Yu mereka tidak rendah di benua timur dari alam hantu, tetapi kali ini, misi untuk menyelamatkan lapisan tertentu dari penjahat yang dipenjara di Pulau Ichevire secara langsung disebut oleh pria besar di atas, bahkan jika itu karena keluarga Yu mereka memiliki hubungan yang baik dengan tahta suci, dan saya khawatir tidak ada yang bisa menjaga mereka. Terserah Anda, Hao Le. Su Yue setuju, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju peti harta karun emas. Retak, Su Yue datang ke peti harta karun tanpa mengeluarkan kekuatan ekstra. Dia dengan lembut menyentuh peti harta karun dengan telapak tangannya, dan kemudian mengangkat tangannya dengan lembut, dan peti harta karun itu segera dibuka. Hal-hal baik apa yang ada di sana? Monyet darat di samping tidak bisa tidak bertanya. Sebelumnya, mereka tidak sepenuhnya siap, hanya dengan mengalahkan penjaga di lantai 10, mereka mendapatkan kristal darah naga tanah dan item lainnya. Sebuah gulungan. Su Yue tidak memiliki kegembiraan, mengerutkan kening, menatap gulungan kulit domba yang berdiri dengan tenang di dalam peti harta karun, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Gulir, Xiao Yan tidak punya banyak rencana pada awalnya, bagaimanapun juga, dia hanya seorang preman, dan tentu saja tidak perlu bertarung dengan orang-orang ini, tetapi setelah Su Yue mengatakan ini, dia langsung menjadi tertarik. Gulir, semua orang mendengar kata-kata itu dan berjalan perlahan, mencoba mencari tahu. Ini benar-benar sebuah gulungan, tapi aura pada gulungan ini terlalu lemah. Mungkinkah itu tidak lengkap? Mata Razer terlihat kejam, dan dia secara alami mengungkapkan rahasia itu dalam sekejap. Kurasa tidak, gulungan ini agak seperti teknik bertarung. Yu Yifeng juga bingung untuk sementara waktu, jelas berdasarkan pengalamannya, dia tidak tahu apa itu. Benda ini adalah keterampilan melawan atribut api, mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Dan Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak dari samping. Keterampilan bertarung atribut api. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka terdiam beberapa saat. Oke, aku akan memberimu ini. Yu Yifeng, setelah memeriksanya 3 kali, menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari gulungan itu, dan tertawa. Jika itu masalahnya, maka aku dipersilakan. Melihat ini, Xiao Yan dengan lembut membungkus gulungan kulit domba itu dengan api, dan kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin koleksinya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Jenis keterampilan bertarung atribut api apa gulungan kulit domba ini jelas merupakan keterampilan bertarung bertahan atribut kayu. Cara menyerang Xiao Yan sekarang kurang dalam cara bertahan, jadi mendapatkan benda ini sama saja dengan menambahkan sayap ke harimau. Alasan mengapa gulir keterampilan bertarung atribut kayu ini suram adalah karena hanya ketika dirangsang oleh kekuatan abadi yang bertarung dengan atribut kayu, ia dapat memancarkan cahaya yang dimilikinya secara maksimal. Butuh waktu untuk menguasai keterampilan bertarung atribut kayu ini. Xiao Yan, yang memiliki 2 atribut api dan kayu, sama saja dengan bisa mendapatkan pijakan yang tak terkalahkan di peringkat yang sama. Ketika barang-barangnya sudah disingkirkan, ayo pergi. Yu Yifeng memperhatikan Xiao Yan menyingkirkan gulungan itu dan berbicara perlahan. Aku tidak tahu orang jahat macam apa yang dipenjara di lantai 10. Sebagai atribut ringan, Liu Qing memiliki rasa jijik yang tidak bisa dijelaskan terhadap lorong itu. Aku takut aura orang jahat di lantai 10 membuatnya merasa tidak nyaman. Selain itu, dia secara alami tidak akan bersaing dengan Xiao Yan untuk gulungan. Identitas dan latar belakangnya cukup kuat. Selama dia mengulurkan tangannya, dia akan ditangkap. Ayo pergi, aku tidak bisa menyiasatinya, hanya untuk melihatnya untuk kamu lihat. Yu Yifeng mendengar kata-kata itu, dan tidak ada kejutan yang tidak perlu. Jade Legasi memang menyembunyikannya dari Xiao Yan sebelumnya. Setelah mengalahkan wali dan menunjukkan rampasan, bagian itu akan mengarah langsung ke penjara orang jahat di level saat ini. Jika Anda ingin memasuki lantai berikutnya, Anda harus masuk dari tempat orang jahat di penjara di lantai atas. Semua orang beres,
dan kemudian dengan bantuan cahaya di lorong, Zaidu bergerak menuju kedalaman, tetapi angin suram dan aneh bertiup dari kedalaman, yang membuat hati semua orang dingin. Apakah ada gerbang batu di sini? Setelah beberapa saat, semua orang maju sebentar, dan mereka sampai di gerbang batu. Di atas gerbang batu ini, sungguh energi segel yang tirani. Xiao Yan berdiri di tengah tim, memandangi gerbang batu dengan waspada, dan berkata, "Aneh, setelah kami memasuki lantai 10, kami tidak menemukan gerbang batu seperti itu." Monyet darat di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Setelah mereka mengalahkan penjaga lantai 10, orang jahat yang dipenjara di lantai 10 hanyalah seorang pria yang telah mencapai puncak Dodi. Kepribadian dan kekuatan pria ini cukup bagus, dan ketika dia masih muda, dia pernah menjadi putra favorit sekte tertentu, tetapi dia tidak berdaya untuk diprovokasi oleh para pengkhianat, dan murid-murid dari sekte yang sama dan saudara-saudaranya sendiri, semua dibantai. Dia tinggal, jadi dia memperingatkan puncak dunia hantu, jadi dia ditangkap oleh Daneng dan ditahan di Pulau Es dan Api. Segel di gerbang batu ini sangat kuat dan tidak bisa dilepas secara paksa. Jika tidak, kekuatan segel di atasnya sudah cukup untuk menyegel kekuatan kita semua. Coba aku lihat. Xiao Yan tampak serius saat dia melihat beberapa orang bersiap untuk beraksi. Oke, Su Yue dan yang lainnya sebenarnya tidak tahu untuk sementara waktu, tetapi Xiao Yan membuka mulutnya dan setuju dengan gembira, lalu mundur beberapa langkah untuk memberi jalan bagi Xiao Yan. Aku akan melihatnya juga. Pada saat berikutnya, Liu Qing juga berjalan dengan lembut dan datang ke sisi Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa Liu Qing sengaja mendekatinya, seolah-olah dia punya rencana. 8,1, Zhongwen Wamo, Hi, 8M. Jadi, sosok Xiao Yan dan Liu Qing berada di luar gerbang batu. Bersama-sama, itu patut ditiru seperti sekelompok pasangan abadi. Oh, tidak lama kemudian, Xiao Yan hendak menjelajahi Ximen, tapi ada semburan rasa sakit yang menyayat hati dari dadanya. Ada apa? Melihat ini, Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saat aku mendekati Xiao Yan tadi, aku benar-benar ingin menggunakan sesuatu untuk mengetahui api suci mana yang ada di tubuh Xiao Yan. Itu baru saja mendekat, dan Xiao Yan berteriak. Hei, tidak apa-apa. Xiao Yan selesai berbicara, dan dengan sengaja menjaga jarak dari Liu Qing, dan rasa sakit di dadanya perlahan menghilang. Dan di dada adalah posisi hati Sheng Yan. Hati Sheng Yan itu diubah oleh Mu Yingying, rasa sakit parah yang baru saja muncul, tampaknya karena Liu Qing terlalu dekat dengannya. Hati Sheng Yan terasa tidak normal, seolah-olah Mu Yingying tampak cemburu, ketika Liu Qing terlalu dekat dengan Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Kekuatan segel di atas gerbang batu sebenarnya diatur menurut hukum khusus. Liu Qing melihat bahwa rencananya telah gagal, jadi dia tidak sengaja pergi lagi, tetapi melihat cahaya yang menjulang di atas gerbang batu, sedikit terbuka mulutmu. Aku punya solusi. Kalian mundur sedikit. Xiao Yan menutup matanya setelah selesai berbicara, dan kemudian dengan ringan menyentuh gerbang batu dengan tangannya. Sisi, begitu dia menyentuh gerbang batu, perasaan dingin menyerangnya. Tapi untungnya, Xiao Yan memiliki api suci, jadi itu bukan masalah besar. Hancurkan untukku. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa besar Xiao Yan menemukan hukum energi segel di atas gerbang batu. Itu menghilang perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Orang ini, melihat ini, semua orang tidak bisa tidak mengagumi Xiao Yan. Boom, hanya dalam beberapa napas, gerbang batu dibuka sepenuhnya oleh Xiao Yan. Huhu, ayo pergi. Melihat pembukaan Ximen, Xiao Yan langsung tertawa. Begitu dia selesai berbicara, semua orang langsung masuk ke Ximen dan menuju ke kedalaman. Tik-tok, setelah Ximen, suara tetesan air terdengar sangat keras. Petik 2 titik titik titik. Ya, apakah seseorang di sini? Dan di bagian terdalam, ada suara penuh harap. Apakah ada suara? Sumber suara barusan secara alami ditemukan oleh Xiao Yan, dan dia segera memimpin kerumunan menuju sumber suara. Apakah ini penjahat di lantai 10? Semua orang dengan mudah datang ke kedalaman lantai 10, dan pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka. Apa yang menarik perhatian mereka adalah lorong yang gelap dan lurus. Di tengah lorong, sebuah batu besar muncul, diikuti oleh seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Gadis kecil itu dipenjara di atas batu besar, dan batu itu memancarkan kekuatan tak terlihat yang sepenuhnya menekan kekuatan gadis kecil itu.
Wajah gadis kecil itu cukup halus, dan rambutnya yang indah cukup lembut dengan roknya. Apakah ini akan terlalu kejam? Ketika Liu Qing melihat adegan ini, mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tertekan. Seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun akan dipenjara di sini, gelap dan gelap, sehingga mudah untuk bersimpati. Kakak, bisakah kamu membiarkanku keluar? Batu aneh ini membuatku sangat kesakitan. Gadis kecil itu memandang Xiao Yan dan berpura-pura menyedihkan, karena dia tahu bahwa di antara sekelompok orang, hanya Xiao Yan bisa menyelamatkannya. Kekuatan pria ini sebenarnya telah mencapai tahap awal Dosian Bintang 1. Ketika Xiao Yan diberitahu oleh gadis kecil itu, dia tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi sekarang dia memperhatikan bahwa gadis kecil berusia 10 tahun itu di depannya memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya, persis sama. Jangan tertipu oleh permukaan. Meskipun aku tidak tahu apa yang dilakukan orang ini, tetapi orang-orang yang dapat dipenjara di Pulau Es dan Api semuanya adalah orang jahat. Yu Yifeng berkata perlahan. Ayo pergi, jangan khawatir tentang dia. Saat berikutnya, Xiao Yan berbicara langsung, jelas merasakan ada yang tidak beres dengan gadis kecil itu. Pohon besar, aku tahu di mana orang yang kamu cari. Apakah kamu yakin tidak akan menyelamatkanku? Tangan dan kaki gadis kecil itu diikat ke batu, dan kemudian dia perlahan-lahan tersenyum pada Yu Yifeng dengan sudut mulutnya, ada sedikit humor dalam senyuman itu. Dan seperti yang dikatakan gadis kecil itu, warisan batu giok yang akan memasuki lantai berikutnya juga berbalik dan menatap gadis kecil itu. Apa yang kamu katakan tidak berguna, bagaimana kamu bisa membuatku percaya padamu? Yu Yifeng menoleh dan bertanya pada gadis kecil itu. Jelas, setelah memasuki Pulau Ichevire terlalu misterius. Jika gadis kecil itu mau membantu mereka, maka mereka akan lebih percaya diri. Lagi pula, gadis kecil ini telah dipenjara untuk waktu yang lama, lebih dari diri Anda sendiri. Aku sudah dipenjara di sini selama ratusan tahun, dan aku hanya ingin keluar. Adapun paman, jika kamu takut aku memiliki niat buruk, kamu dapat meminta kakak laki-laki ini untuk mengatur lapisan jika aku punya pikiran buruk, aku khawatir aku tidak bisa lepas dari telapak tanganmu. Gadis kecil itu berkata dengan sungguh-sungguh, melihat penampilannya, dia ingin menggunakan Xiao Yan dan partinya untuk membantunya keluar, kesulitan, untuk membantu mereka sebagai gantinya. Apakah ini baik-baik saja? Yu Yifeng bertanya pada Xiao Yan. Ya, Xiao Yan juga tersenyum, lalu menatap Yu Yifeng. Gadis kecil ini pasti telah dipenjara untuk waktu yang lama, dan mengapa dia masih terlihat seperti berusia 10 tahun. Juga, gadis kecil ini dapat melihat tujuan dari warisan batu giok hanya dengan satu pandangan, saya khawatir itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Adik Xiao Yan, jika kamu punya waktu untuk bekerja, letakkan lapisan pelapis jiwa di tubuhnya, dan kemudian bantu dia untuk melepaskan ikatannya. Yu Yifeng berkata kepada Xiao Yan. Lapisan jiwa yang disebut adalah metode pertahanan tirani yang dibuat dengan menggunakan kekuatan jiwa untuk memasuki tubuh orang lain, begitu orang lain memiliki rencana. Fluktuasi mengerikan yang dihasilkan oleh lapisan jiwa langsung menyerang asal jiwa, yang dapat dengan mudah menembus jiwanya, sehingga melenyapkannya. Kakak, tenang saja, aku takut sakit. Melihat Xiao Yan perlahan mendekatinya, gadis kecil yang diikat oleh batu itu tampak polos. Hati-hati, beberapa orang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi seringkali orang seperti ini adalah yang paling berbahaya. Tidak ada orang yang bisa dipenjara di Pulau Es dan Api adalah orang baik. Jangan dangkal, fenomena ini telah ditipu. Penguasa pemakan jiwa tidak lupa memberi instruksi pada Xiao Yan. Senior, jangan khawatir, aku punya akal sehatku. Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya dan pergi ke tubuh gadis kecil itu untuk menanam lapisan jiwa untuk menahan gadis kecil itu, dan pada saat yang sama dia terganggu dan memperingatkan lingkungan, jika ada yang tidak beres, itu akan segera dimulai. Petik 2. Petik 2. Waktu berlalu, dan saat berikutnya adalah 5 menit. Bagaimana? Melihat Xiao Yan membuka matanya, sosok di sebelahnya mau tidak mau bertanya. Saya telah memasang lapisan jiwa di tubuhnya. Begitu dia memiliki perilaku aneh, saya akan langsung meledakkan lapisan jiwa. Bahkan jika kekuatannya kuat, dia akan terluka parah dalam sekejap, kata Xiao Yan. Kakak, sekarang setelah kamu siap, maukah kamu membantuku keluar dari perbudakan ini? Wajah gadis kecil itu sedikit jelek,
jelas pelapisan jiwa yang dibuat Xiao Yan barusan berdampak padanya. Hehe, jangan khawatir. Batu yang mengikatmu dipenuhi dengan kekuatan segel jiwa yang besar, tapi kekuatan jiwamu sangat lemah. Aku sedikit penasaran dengan latar belakangmu, kata Xiao Yan dengan senyum. Mari kita bicarakan. Melihat ini, Yu Yifeng juga tersenyum. Kalian benar-benar keji. Gadis kecil itu tidak sabar untuk memakan Xiao Yan dan jadi legasi setelah mendengar ini. Baru saja, Xiao Yan menyerah perlawanan, dan Xiao Yan dengan mudah mengatur pelapisan jiwa. Sekarang ancaman pelapisan jiwa hadir, gadis kecil itu tidak berani untuk tidak mematuhi mereka. Nama saya Lu Yin, dan saya adalah seorang praktisi sistem air. Saya mendengar bahwa orang tua saya meninggal ketika saya masih muda. Tapi saya belum melihat orang tua kandung saya sejak saya lahir. Sejak saya lahir, saya dikirim ke akademi dan dibesarkan oleh seorang guru tertentu. Kemudian, karena bakat saya yang baik, saya dikirim ke keluarga besar setempat. Petik 2. Tapi saya tidak berpikir bahwa putra dari keluarga besar sebenarnya adalah binatang buas, dan dia menganggap saya buruk. Petik 2. Setelah itu, saya belajar secara kebetulan dan kebetulan bahwa kematian orang tua saya semua direncanakan oleh mereka. Kemudian, saya berlatih keras dan berlatih. Akhirnya, suatu hari, kekuatan saya menembus Douxian, sehingga keluarga mereka yang terdiri dari 797, semuanya musnahkan. Petik 2. Setelah membunuh mereka, saya pergi ke Sekte Super Dongzu untuk menyerah, dan orang-orang tua itu menyegel saya di sini. Gadis kecil itu berkata dengan sedih. Lalu apa yang terjadi dengan penampilanmu yang berumur 10 tahun? Sui Yue juga penasaran. Ini adalah ramuan obat langka yang tidak sengaja aku telan ketika aku masih muda. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, ada jejak rasa sakit di wajahnya. Semua orang mendengar kata-kata itu dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit simpatik, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja Xiao Yan dan Yu Yifeng tersenyum samar. Orang ini benar-benar berbohong. Petik 2. Tapi ada warisan batu giok. Saya ingin melihat trik apa yang bisa Anda lakukan. Xiao Yan tertawa dalam hati. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Biarkan dia keluar. Yu Yifeng juga berkata pada saat yang sama. Oke, perhatikan, aku akan menekan segel batu raksasa ini, dan kamu akan keluar dengan bantuan segel yang melemah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bergerak menuju batu dalam sekejap. Baru saja mendekati batu biru, kekuatan kurungan yang tidak dapat dijelaskan dan tirani perlahan menyebar. Di bawah kekuatan kurungan ini, kekuatan Xiao Yan terbatas. Tidak banyak. Jiwa kekuatan. Xiao Yan tidak membuang waktu, dia berteriak keras, dan kekuatan jiwa yang mempesona seperti lautan luas, bersandar langsung ke batu biru. Bunyi gemericik air tak henti-hentinya, dan kemudian tubuh gadis kecil itu benar-benar menjadi transparan. Saat berikutnya, dengan kepulan, dia dengan mudah melepaskan diri dari belenggu batu biru, dan kemudian jatuh ke tanah. Aku akhirnya bebas. Gadis kecil itu melihat ke batu biru dan Xiao Yan, tidak bisa mempercayainya, dan berkata dengan penuh semangat. Apa yang baru saja dikatakan gadis kecil itu benar hanya jika dia menelan bahan obat secara tidak sengaja dan mempertahankan usianya sekitar 10 tahun, dan sisanya salah. Tapi setelah dibebaskan dari perbudakan, gadis kecil itu tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, kekuatannya terlalu lemah. Jika dia mengungkapkan tujuannya terlalu dini, aku takut dia akan langsung dilenyapkan oleh orang-orang ini di depan mata. Dia, belum lagi Xiao masih ada di tubuhnya, pelapisan jiwa di bawah biji api. Tujuanmu kali ini sebenarnya untuk menyelamatkan orang-orang dari kerajaan hantu, tapi tujuanku mirip denganmu. Saat aku bertarung dengan orang-orang di lantai 6, kekuatan jiwaku terluka parah, tapi selama jika aku bisa melahap sumber jiwanya, maka kekuatan jiwaku akan dikembalikan ke keadaan semula. Lebih baik mengikuti kelompok orang ini terlebih dahulu, lagi pula, tujuan mereka adalah lantai 8, dan tujuanku adalah lantai 7. Sekarang keadaanku tidak sebagus sebelumnya, mengikuti mereka dapat mengurangi beberapa pertempuran. Gadis kecil itu baru saja mendarat, dan dia berpikir cepat di kepalanya. Sekarang, apakah sudah waktunya untuk mengatakan sesuatu tentang pria itu? Yu Yifeng tertawa ketika dia melihat gadis kecil itu mendarat. Itu wajar,
Pria yang ingin kau selamatkan ada di lantai 8. Dan penjaga yang menjaga lantai 8 adalah binatang jiwa yang kekuatannya sebanding dengan Dou di bintang 3 manusia. Gadis Yinling, suara itu berkata perlahan. Apa? Di lantai 8, binatang jiwa yang kekuatannya sebanding dengan manusia dengan pertempuran abadi bintang 3. Dan mendengarkan pernyataan gadis kecil itu, semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Alasan mengapa lantai 10 begitu sederhana adalah karena ada Jade Legasi, sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 3, tetapi lantai 9 mungkin tidak begitu mudah. Di lantai 8, itu pasti akan lebih sulit, lagi pula, Pulau Es dan Api lebih sulit saat turun. Aku tidak akan berbohong padamu, aku telah menggunakan kekuatan jiwaku untuk pergi ke lantai ini, jadi aku jelas. Gadis kecil Luyin berkata sedikit. Kalau begitu, ayo pergi. Pintu masuknya ada di sini. Ayo pergi ke lantai 9 dulu. Sui Yue menemukan lorong tidak jauh dari batu segel biru dan berkata, Aku ingin mengikutimu. Melihat Yu Yifeng dan yang lainnya bergerak cepat, Luyin mau tidak mau membuka matanya dan berkata perlahan kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Jangan ikuti kami, karena kamu bebas, maka pergilah sendiri, kata Yu Yifeng dengan mendengus dingin. Jelas, orang-orang yang bisa dipenjara di Pulau Es dan Api semuanya adalah orang jahat, aku tidak percaya. Saya dipenjara di sini, tidak seperti Anda, saya tidak bisa datang dan pergi dengan bebas. Saya hanya bisa mengikuti Anda sebagai penantang. Jika saya gagal, saya akan dikirim. Luyin melihat ke kerumunan dan menjelaskan. Lebih baik membiarkan dia mengikuti kita, lagi pula, dia relatif akrab dengan Pulau Es dan Api ini. Xiao Yan membelanya. Oke, tapi jika kamu membuat masalah, kami akan menjadi orang pertama yang memaafkanmu. Yu Yifeng berkata dengan galak kepada Luyin. Kakak, terima kasih. Luyin melompat ke samping Xiao Yan dan tersenyum. Sepertinya ada sesuatu yang sangat menakutkan pada orang ini. Luyin baru saja mendekati Xiao Yan, dan tiba-tiba merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan dan tirani melanda, dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Ayo pergi. Semua orang mengucapkan sepatah kata pun dan kemudian sekelompok 8 orang langsung pergi ke lantai 9. Pulau Es dan Api, di ruang penjaga lapis ketiga. Elang, mengapa kamu masuk tanpa izin ke wilayahku tanpa izin? Di puncak pegunungan yang luas, sebuah gua yang indah menonjol, dan di dalam gua, suara marah yang bisa melihat dunia perlahan menyapu ruang ini. Raja yang terhormat, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Orang-orang yang menerobos Pulau Es dan Api kali ini tampaknya datang ke beberapa orang yang menarik. Bayangan hitam yang tiba-tiba disebut elang berkata perlahan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Bayangan ini sama dengan manusia, tetapi ada terlalu banyak aura gelap di tubuhnya, sehingga orang biasa tidak dapat menemukannya. Orang yang menarik, makhluk di dalam gua mendengar kata-kata itu, tetapi suara marah itu perlahan mereda. Karena jelas bisa disebut manusia yang menarik oleh elang di depannya, jadi itu pasti bukan orang yang menarik, manusia sederhana. Karena elang ini adalah penjaga lantai 4, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Ada 7 dari mereka, dan salah satunya adalah anggota elemen cahaya. Itu harus menjadi anggota tahta suci, dan saya melihat bahwa napas gadis itu tidak lemah, dan itu harus menjadi orang yang sangat penting di dunia. Tahta suci, kata sosok hitam itu. Orang-orang dari tahta suci, suara di dalam gua terbuka perlahan, dan suaranya penuh kejutan. Nama dan kekuatan tahta suci, meskipun bukan di dunia hantu, tetapi di dunia manusia, tetapi kekuatannya juga salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Ada satu orang lagi yang perlu diperhatikan. Dia memiliki aura yang sangat panas pada dirinya, kurasa, itu seharusnya. Api suci, pria mulut elang itu membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan antusiasme. Api suci, dan ketika manusia mulut elang mengatakan ini, makhluk-makhluk di gua tiba-tiba runtuh, dan ruang bergetar hebat. Sebagai penjaga lantai 3, dia adalah salah satu raja terbaik di Pulau Es dan Api, tetapi ada beberapa penyakit gelap dalam tubuh, yang hanya bisa disembuhkan dengan api suci. Jika salah satu dari orang-orang yang memasuki Pulau Ichevire, perjalanan ini benar-benar memiliki api suci, maka luka-lukanya dapat diselesaikan. Dari tahap awal, tapi sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di tubuhnya, yang bisa membuatku merasa tidak nyaman.
Sosok mulut elang merenung. Hah, saat berikutnya, makhluk-makhluk di gua kehilangan suara setelah mendengar kata-kata sosok hitam itu. Apakah Anda perlu memberitahu raja di lantai pertama dan kedua? Melihat situasi kontemplatif di dalam gua, pria berparuh elang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jangan buru-buru memberitahu mereka. Petik 2. Lagi pula, pria di lantai pertama itu gila. Ketika disebutkan kepada pria di lantai pertama dan kedua, bahkan sebagai penjaga lantai 3, pria ini masih memiliki ketakutan yang tersisa. Kembalilah, jangan beritahu siapapun tentang ini. Petik 2. Aku punya caraku sendiri, dan setelah itu selesai, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Makhluk besar di dalam gua perlahan membuka mulutnya. Pria mulut elang mendengar kata-kata itu, dan menghilang kembali ke lantai 4 dalam sekejap. Pria di lantai pertama, aku ingat dia adalah bawahan dari Lord of Soul Eater. Ketika Lord of Soul Eater menghilang, semua tombak menunjuk ke penguasa Jiwali. Orang ini tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Tuan Jiwali, tetapi dia tetap mengabaikannya. Karena alasan ini, dia membantai banyak orang kuat di Jiwali, dan akhirnya memprovokasi tuannya, dari Soul Li untuk mengambil tindakan dan langsung menangkapnya dan memenjarakannya di sini. Petik 2. Tapi kenapa ada perasaan gelisah yang samar-samar di hatiku? Apakah itu ilusi? Ada suara keraguan di dalam gua. Di sisi lain, sosok Xiaoyan 8 orang, juga datang ke lantai 9 untuk menjaga ruang di mana mereka berada. Ruang penjaga di lantai 9 berbeda dengan lantai 10, kali ini ternyata ruang melingkar. Ruang dipenuhi dengan batu besar yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap batu tampaknya memiliki jejak kekuatan aneh. Bahkan batu-batu ini tampak kacau, tetapi menurut persepsi Xiaoyan, ada pola tertentu. Disusun bersama. Seluruh ruang membentang ribuan mil, tetapi sepenuhnya dikelilingi oleh bebatuan kuning kaki, seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang menembus hati semua orang. Apa ini? Tepat setelah memasuki ruang aneh di lantai 9, Yu Xiaoye merasa bahwa kekuatannya telah ditekan, dan sentuhan berat muncul di hatinya. Hati-hati, jika aku mengharapkannya dengan benar, ini seharusnya menjadi formasi. Saat berikutnya, mata Xiaoyan menjadi dalam, dan dia menatap tajam ke tempat tertentu di ruang itu, di mana tampaknya ada sedikit fluktuasi energi. Boom! Dan di bawah tindakan Xiaoyan, batu besar yang berdiri dengan tenang, benar-benar bergerak perlahan. Tidak, cepatlah. Ketika Xiaoyan melihat batu-batu besar ini bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Karena kekuatan jiwa besar Xiaoyan, dia ditempatkan di atas susunan batu-batu ini, dan dia merasakan tekanan besar. Xiaoyan tidak berani meragukan bahwa jika mereka dipenjara oleh formasi ini, situasi mereka semua akan sangat berbahaya. Boom boom boom, batu-batu di lantai 9, masing-masing berukuran sama, segera bergerak cepat, dan kemudian tampaknya perlahan-lahan membentuk sesuatu di sekitar Xiaoyan dan semua orang. Cepat, pegang kelompok, dan melihat pemandangan ini, wajah kecil Luyin tiba-tiba tenggelam, dan meledak. Awalnya, Luyin terlalu malas untuk peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain, tetapi orang-orang ini sangat kuat. Jika mereka dapat membantunya mengalahkan penjaga dari beberapa lantai pertama, itu pasti akan mengurangi tekanannya, jadi dia berbicara. Sabu-sabu, mendengar Luyin berbicara, sekelompok 8 orang segera bersandar ke belakang, tetapi batu-batu itu masih tidak bermaksud berhenti. Fluktuasi ini sangat menakutkan, dan pada saat ini, aku khawatir kita telah jatuh ke dalam formasi wali lapis ke-9, yang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Mata Xiaoyan dengan cepat berbalik, mencoba menemukan penjaga lapisan ke-9, tetapi tidak menemukan apapun, karena batu-batu ini membawa kekuatan yang sangat istimewa, ditambah dengan kecepatannya, itu benar-benar mengganggu eksplorasi kekuatan jiwa Xiaoyan. Aku seharusnya tahu siapa penjaga lantai 9 itu. Ketika semua orang bingung, wajah kecil Luyin menatap batu yang memberitahu rotasi, tetapi tiba-tiba berkata, "Ada apa?" Semua orang mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Brahma, batu mayat yang pecah." Luyin berkata perlahan, tetapi ada nada depresi yang tidak dapat dijelaskan dalam suaranya. "Brahma batu bangkai yang pecah." Beberapa orang sepertinya belum pernah mendengar tentang makhluk ini, sehingga wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Batu kalajengking Brahma Scorpion, ini adalah binatang jiwa yang kuat. Pada dasarnya tumbuh di daerah gurun.
Ia menyukai kelembaban dan jarang terkena sinar matahari yang terik. Namun, jenis binatang jiwa ini mematikan. Ia membawa racun yang cukup ganas ke seluruh tubuhnya, dan bahkan kait kalajengking beracun di ekornya, yang mematikan. Kait kalajengking beracun mereka hancur, dan begitu terkena, racun mematikan menyebar, dan itu sama sekali tidak berguna. Obat dapat menyelamatkan, maka nama. Saya pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa kalajengking Brahma yang kekuatannya hanya pada tahap akhir Dosian bintang 1 benar-benar dapat menggunakan kait kalajengking beracun untuk secara paksa melenyapkan Dosian bintang 2 yang kuat. Xiao Yan berkata-kata dengan kata. Alasan mengapa Xiao Yan tahu tentang itu adalah karena Cailin. Bagaimanapun, makhluk semacam ini menjadi pengikut klan Medusa, baik di benua Douqi atau gurun Xuantianshan, jadi Xiao Yan tahu sedikit lebih banyak. Jerawat. Sementara orang banyak berbicara, sebuah celah kecil tiba-tiba terbuka di antara bebatuan yang berputar tak terhitung jumlahnya. Di celah itu, begitu makhluk berwarna coklat tua melihat makanan, mereka melihat makanan. Lihat mereka. Bangkai batu Brahma kalajengking. Tubuhnya berwarna coklat tua, dengan cangkang kokoh di atas tubuh rampingnya. Lekukan tubuh sebenarnya dipenuhi dengan racun yang ganas, dan bahkan ekornya, kail kalajengking beracun berukuran puluhan meter, berayun perlahan. Orang ini, aku khawatir kekuatannya sebanding dengan tingkat kesempurnaan Dosian bintang 2 manusia. Hanya dengan pandangan sekilas, Thunder Snake memberikan evaluasi. Orang ini tidak bisa didorong oleh akal sehat. Aku akan menguraikan formasinya, dan aku akan menyerahkan sisanya padamu, kata Xiao Yan. Monyet tanah, Sui Yue, kalian berdua membela, dan jangan terkontaminasi oleh racunnya. Ular guntur, ayo lakukan, dan yang lainnya tidak akan bergerak. Saat berikutnya, Yu Yifeng mengeluarkan perintah. Ho, Brahma Scorpion, batu mayat yang pecah, berdiri di atas batu, dan kemudian memandang 8 orang di bawah dengan penuh minat, seolah-olah melihat makanan paling enak. Huoyan, setelah beberapa saat, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan dia meninju batu bangkai Brahma Scorpion. Di atas kepalan tangan, ada napas api yang sangat panas, yang membuat suhu ruang yang dikelilingi oleh formasi batuan ini tiba-tiba meningkat banyak. Kako, kalajengking Brahma batu penghancur mayat mengeluarkan suara aneh, dan kemudian kedua cakar kalajengking itu berayun dengan tiba-tiba. Ternyata itu adalah sinar energi coklat tua yang menyerang api Xiao Yan. Sabu-sabu, fluktuasi keduanya baru saja menyentuh, dan langit tiba-tiba terkejut. Temperatur nyala api yang tinggi adalah musuh bebuyutan mayat dan kalajengking Fan Batu, sehingga serangan kali ini ternyata berimbang. Setelah konfrontasi singkat, batu mayat Brahma juga menyadari bahwa orang-orang ini tidak sederhana, dan sosok itu langsung disembunyikan di batu, dengan bantuan penutup formasi batu, mencoba membunuh dengan satu pukulan. Binatang buas ini sangat licik. Sui Yue tidak bisa menahan kutukan setelah melihat mayat Brahma Scorpion yang hancur yang menabrak batu tepat setelah pukulan Xiao Yan. Jangan khawatir, formasi ini sederhana. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan yang mempesona di tubuhnya perlahan mengalir ke Ni Gong Wan di tubuhnya, dan kemudian sebuah prasasti inti yang sangat kejam perlahan terpancar. Orang ini, awalnya, Yu Yifeng dan Razer akan bergerak, tetapi orang ini langsung jatuh ke batu, membuat keduanya kehilangan target dan harus menatap. Boom. Tepat ketika Yu Yifeng dan beberapa orang mengepung Xiao Yan, menunggu Xiao Yan memecahkan formasi batuan untuk memaksanya keluar dari tubuh aslinya, sebuah kait coklat tua dengan ukuran ratusan kaki tiba-tiba meledak batu, keluar. Terlalu cepat, tanpa sedikit pun pertahanan, kalajengking beracun tiba-tiba melesat menjauh dari batu ketika kerumunan sedikit mengendur, dan melesat ke angin warisan giok. Kail kalajengking beracun adalah inti dari batu mayat kalajengking Brahma, yang memadatkan racun dan kekuatan seumur hidupnya. Jika terkena kait kalajengking beracun dari batu penghancur mayat Brahma Scorpion bintang 2 tingkat kesempurnaan Dosian, saya khawatir itu bahkan akan menjadi tahap awal Dosian bintang 3 yang kuat. Siapapun itu, juga akan ditakdirkan untuk jatuh. Daun kecil, dan serangan ini datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang tidak menyadarinya. Ketika mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Sial, salah perhitungan, binatang ini. Xiao Yan memadatkan prasasti inti untuk menghancurkan formasi batuan dengan satu pukulan, tetapi dia mengabaikan kebijaksanaan dan kekuatan batu mayat Brahma Scorpion. Akhir dari cahaya,
Tabrakan. Pada saat ini, Liu Qing, yang paling dekat dengan Yu Xiaoye, bergerak. Lengan rampingnya sedikit terangkat, dan kemudian sesuatu seperti gulungan langsung hancur, dan seberkas cahaya putih susu turun perlahan. Bermandikan sinar putih susu ini, apakah itu energi pendendam yang dikonsumsi, atau bahkan jiwa, telah sangat terpelihara. Ternyata itu adalah gulungan keterampilan bertarung pertahanan berbasis cahaya di puncak peringkat suci. Gadis ini benar-benar bersedia. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Xiao Yan, manfaatkan sekarang. Dia menghancurkan gulungan keterampilan bertarung dan untuk sementara menghentikan serangan batu penghancur mayat Brahma Scorpion. Liu Qing tiba-tiba berteriak pada Xiao Yan. Jangan khawatir, serahkan padaku. Binatang buas, kamu bisa menangkapnya. Saat berikutnya, Xiao Yan tersenyum perlahan, dan kemudian 27.000 prasasti inti tidak diterapkan padanya, tetapi padanya, oleh batu bangkai yang pecah, kalajengking Brahma melesat pergi. Yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan Xiao Yan sendiri untuk melawan makhluk abadi sebagai atribut api. Dengan pendekatan dua arah, biarkan kekuatan kalajengking Brahma menjadi tirani dan licik, saya khawatir hanya ada satu jalan buntu. Pada saat ini, setelah kalajengking mayat Brahma Scorpion untuk sementara dilarang bergerak oleh gulungan keterampilan bertarung pertahanan berbasis cahaya Liu Qing, kilatan keterkejutan muncul di hatinya. Pada saat ini, ia baru menyadari bahwa tidak mudah untuk membobol orang-orang di lantai 9 yang dijaganya kali ini. Matilah aku, murid Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan kemudian matanya menatap batu bangkai Brahma kalajengking yang tersembunyi di dalam formasi batu. Bersamaan dengan itu, kekuatan jiwa Xiao Yan yang luar biasa besar mengunci batu mayat yang rusak, Brahma Scorpion. Pada saat itu, 27.000 prasasti inti seperti sinar pemusnahan, dan ditembakkan langsung ke formasi batuan. Bum bum bum. Dalam formasi batuan, batu itu berputar dengan kecepatan tinggi, sehingga melahirkan kekuatan khusus untuk menekan semua orang, dan sosok batu mayat yang rusak, Brahma, disembunyikan dengan sempurna oleh formasi batuan. Namun, dikunci oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, dan membiarkan formasi batuan menjadi tirani, itu bukan tandingan 27.000 prasasti inti Xiao Yan. Crash! Prasasti inti yang tidak terlihat baru saja bersentuhan dengan formasi batuan, dan formasi batuan berputar berkecepatan tinggi menjadi gelisah dalam sekejap, dan kemudian saat berikutnya, kecepatannya melambat di bawah mata semua orang. Orang ini adalah kekuatan mental yang kejam. Pada saat ini, Liu Qing, yang baru saja menggunakan bulir pertahanan, tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Xiao Yan dengan kagum. Tidak ada keraguan bahwa metode kultivasi kekuatan spiritual lebih langka daripada kekuatan jiwa, dan serangan yang baru saja dibuat oleh Xiao Yan dikirim dengan kekuatan spiritual, yang membuat Liu Qing semakin penasaran dengan identitas Xiao Yan. Kako, si Van Scorpion menyadari bahwa serangan Xiao Yan adalah tirani, meskipun itu tidak ditujukan padanya, tetapi begitu formasi batuan itu rusak, dia juga akan kehilangan perlindungan terbaik, dan dia ingin dengan mudah melenyapkannya, itu sangat sulit. Tersedak, suara aneh itu baru saja jatuh, dan Brahma Scorpion tidak ragu-ragu. Kalajengking beracun di ekornya melintas, dan menembak langsung ke Xiao Yan yang berada di jalan buntu dengan formasi batuan di udara. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8M. Berbeda dari yang sebelumnya, kali ini kail kalajengking beracun benar-benar menyembunyikan banyak kekuatan kekerasan. Jika kalajengking beracun mengenai kail, saya takut bahkan Xiao Yan tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Ular guntur, lakukan. Jade Yifeng dan Lei Snake telah mengamati situasi pertempuran sepanjang waktu. Yang harus mereka hadapi adalah batu mayat Brahma Scorpion, dan apa yang dilakukan Xiao Yan adalah menyelesaikan gangguan formasi batuan ini. Pada saat ini, batu mayat ditembakkan Brahma Scorpion, mereka secara alami tidak akan duduk diam. Susu, manusia, kamu benar-benar menghancurkan formasiku dan tidak membiarkan kalajengking ini jatuh. Batu mayat Brahma juga langsung marah, di depannya lawan, bagaimanapun, Dosian Bintang 3 saja cukup rumit, belum lagi pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 2 lainnya. Mau membunuhku? Kalau begitu lihat apakah kamu punya kemampuan. Xiao Yan tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Begitu kata-kata kalajengking Brahma jatuh, kait kalajengking beracun melintas dengan seberkas cahaya aneh. Kecepatannya sangat cepat, menembus keluar dari formasi batuan dalam sekejap, dan kemudian meledak ke Xiao Yan.
Saudara Xiaoyan, Anda dapat menguraikan formasi dengan ketenangan pikiran. Serahkan ini kepada kami. Saat Xiaoyan hendak memulai, suara Yu Yifeng perlahan muncul, dan kemudian dua sosok datang langsung di depan Xiaoyan, berkedip-kedip. Ini memiliki atribut angin cian dan atribut guntur perak. Hampir sampai, hancurkan untukku. Xiaoyan melihat serangan mendadak ini tanpa panik. Bagaimanapun, Yu Yifeng dan Razer sudah bergerak, dan dia hanya bisa menggunakan ketenangan pikiran untuk memecahkan formasi batuan. Tabrakan, kalajengking beracun itu menghantam Jade Yifeng tanpa jejak, tetapi apa yang digunakan Jade Yifeng dan Thunder Snake untuk menghentikannya sementara. Bang bang bang, setelah beberapa saat, pupil mata Xiaoyan menjadi dalam. Segera, prasasti inti yang mempesona benar-benar menghancurkan formasi batuan. Setelah benar-benar menghancurkan formasi batuan, batu yang tak terhitung jumlahnya juga berhenti berputar dan berdiri diam di tanah, sehingga di atas salah satu batu kaki yang paling besar, batu mayat Brahma Scorpion membuka pupil binatangnya, menelan Xiaoyan. Hehe, mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang. Melihat ini, Yu Yifeng tiba-tiba bergetar dengan kekuatan pertarungan Cian melawan abadi, dan segera mengaitkan kalajengking beracun itu kembali untuk sementara, dan sosoknya, seperti hantu, langsung menghilang di tempat, menghadap batu mayat yang pecah Brahma Scorpion di titik tertinggi di luar tubuh. Atribut angin secara alami sangat menakutkan di atas kecepatan. Kako, tampaknya menyadari bahaya, kalajengking batu mayat Brahma membuat suara aneh, dan kemudian ada semburan kabut warna-warni di sekitar tubuh. Di atas kabut berwarna, racun yang cukup untuk dengan mudah melenyapkan semua orang perlahan muncul. Teknik melonjak angin. Sebuah dengusan dingin muncul tepat di samping batu bangkai Brahma Scorpion yang pecah, semua 5 badai berukuran puluhan meter tiba-tiba mengepung Yu Yifeng, dan kemudian Yu Yifeng melambaikan telapak tangannya, dan itu meledak ke dalamnya. Gulu, kekuatan pertempuran abadi dari atribut angin dengan mudah menghilangkan kabut warna-warni yang digunakan batu mayat Brahma Scorpion untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga momentumnya tidak melemah dengan cara apapun, dan masih meledakkannya. Seperti angin topan yang menyilaukan, daya mematikan yang dibawanya mungkin bisa dengan mudah melenyapkan batu bangkai Brahma Scorpion yang pecah. Tidak, sampai saat ini, kalajengking mayat Brahma Scorpion mengeluarkan raungan yang sangat tidak rela, dan kemudian badai terus meluas di pupil binatang buasnya, dan bahkan saat berikutnya, tiba-tiba menusuk tubuhnya. Boom! Serangan tirani Yu Yifeng langsung menembus tubuhnya, mayat Jishi yang patah menjadi dalam, dan saat berikutnya, tubuh itu ternyata samar-samar menunjukkan tanda-tanda pembengkakan. Tidak, orang ini akan meledakkan dirinya sendiri, kembali. Dan Razer tidak melakukan apa-apa, hanya untuk melindunginya. Pada saat ini, menyaksikan Yu Yifeng melenyapkan batu mayat Brahma, sentuhan kegelisahan muncul, dan batu mayat tubuh Brahma di antara mereka telah mengumpulkan racun selama bertahun-tahun. Jika mereka meledak seperti ini, saya khawatir mereka. Tembak kalajengking beracun. Tepat ketika semua orang panik, suara main-main Xiaoyan perlahan terdengar, dan kemudian api merah menyala tiba-tiba menembak ke arah kalajengking Brahma batu mayat yang rusak. Dengan munculnya api merah menyala ini, tubuh batu tubuh yang rusak Brahma Scorpion dibakar dalam sekejap, dan tanda-tanda penghancuran diri juga sepenuhnya ditekan oleh nyala api, dipanggang oleh nyala api yang begitu panas, dan vitalitasnya meningkat juga cepat berlalu. Dan dalam nyala api merah yang menyala-nyala ini, kekuatan dua nyala api suci dipaksakan, tapi Xiaoyan membuat lapisan kebutaan untuk membutakan pandangan semua orang. Lantai 9, sudah berakhir. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berkata perlahan sambil melihat kalajengking mayat itu menghilang sepenuhnya. Namun, mata yang lain tumpul. Mereka tahu betapa kerasnya tubuh mayat yang rusak itu. Meskipun mereka telah terluka parah oleh Yu Yifeng, mereka begitu mudah dibakar dan diubah menjadi ketiadaan oleh Xiaoyan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini api di tubuh tidak sederhana. Dan dengan lenyapnya total batu mayat Brahma Scorpion, sebuah lorong perlahan muncul di batu besar itu. Kemudian, itu adalah bagian untuk mengalahkan penjaga lapis ke-9 dan meninggalkan ruang ini. Penjaga lantai 10 adalah binatang jiwa di tahap akhir Douxian Bintang 2, dan lantai 9 adalah binatang jiwa yang sempurna dari Douxian Bintang 2. Lantai 8 akan menyambut kita. Itu akan menjadi binatang jiwa yang sebanding dengan makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 3. Setelah orang-orang mengalahkan batu mayat Brahma Scorpion, mereka tidak sibuk pergi untuk pertama kalinya.
Bagaimanapun, mereka akan disambut oleh keberadaan yang lebih menakutkan di lantai 8. Energi dendam yang dikonsumsi akan dipulihkan. Tapi untungnya, tingkat kultivasi orang-orang ini tidak rendah, dan setelah beberapa saat, ki pertempuran akan kembali ke aslinya. Dan ketika Yu Yifeng menyebutkan binatang jiwa tingkat abadi yang bertarung dengan bintang 3, mata orang-orang yang hadir menjadi suram. Mereka tahu bahwa Douxian bintang 2 dan Douxian bintang 3 adalah daerah aliran sungai. Tidak peduli seberapa tirani atau menakutkannya Douxian bintang 2, kekuatan mereka akan sangat berkurang ketika berhadapan dengan Douxian bintang 3. Ada satu hal yang harus saya ingatkan sebelumnya. Setelah melihat jawaban dendam semua orang, gadis kecil Luyin berkata kepada Yu Yifeng dengan tatapan serius. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Apa? Yu Yifeng juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Lantai 8 ini membuatku sangat gelisah. Aku sarankan kamu bersiap dengan baik. Jika kamu kalah, mundurlah langsung. Gadis kecil itu berkata dengan serius. Meskipun Luyin ingin melahap makhluk tertentu di Pulau Ichevire untuk memulihkan kekuatannya, tetapi jika dia dikalahkan, dia secara alami harus mundur. Kecemasan yang sangat kuat. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia berbicara perlahan, bahkan dia tidak menyadarinya. Orang yang ingin kamu selamatkan mungkin ada di lantai 8, tetapi penjaga di lantai 8 memberiku gelombang kematian. Tidak ada peluang untuk menang. Jika kekuatannya mencapai 3-star fighting immortal, maka dia memiliki setengah peluang untuk menang. Luyin tidak perlu bersembunyi, dan berkata perlahan ke arah Xiao Yan. Apakah kamu tahu binatang jiwa seperti apa penjaga di lantai 8 itu? Razer di samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu, karena penjaga di setiap lantai Pulau Es dan Api muncul secara acak. Misalnya, terakhir kali kamu datang ke sini, Soul Beast yang kamu temui di lantai 10 dan Soul Beast yang kamu temui di lantai 10 kali ini memiliki kekuatan yang sama, tapi itu tidak bisa menjadi jenis Soul Beast yang sama, kata Luyin dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengambil satu langkah pada satu waktu. Yu Yifeng mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa mereka datang untuk menyelamatkan orang itu adalah karena mereka menerima komisi, dan komisi ini berada di bawah kekuasaan dunia hantu. Meskipun keluarga giok mereka cukup kritis terhadap komisi, dan ada banyak lubang di komisi, tetapi mereka giok keluarga itu tirani, dan tidak sebagus keberadaan dunia hantu yang hanya bisa menutupi langit, jadi dia harus melakukannya. Kalau tidak, begitu dia membuat marah kekuatan dunia hantu itu, saya khawatir keluarga Yu mereka akan musnah. Ayo keluar dulu. Setelah beberapa saat, Liu Qing memimpin dan berkata, ayo pergi dan lihat harta apa yang ada di lantai ini terlebih dahulu, dan kemudian aku khawatir kita perlu mengambil rencana jangka panjang untuk lantai 8. Sui Yue tersenyum. Semua orang mendengar kata-kata itu, sedikit mengangguk, dan kemudian berjalan menuju pintu keluar. Bagaimanapun, mereka telah mencapai lantai 8, dan kemenangan ada di depan. Jika mereka kembali seperti ini, saya khawatir mereka tidak akan berdamai. Dan tim mereka, dalam hal kekuatan, memiliki Yu Yifeng, pembangkit tenaga listrik di tengah pertempuran bintang 3 abadi, dan dalam hal kekuatan jiwa, ada Xiao Yan, seorang alkemis yang hampir mencapai jiwa negeri dongeng. Anda ingin menerobos lantai 8, Anda seharusnya tidak sulit. Puff. Semua orang meninggalkan ruang penjaga di lantai 9. Kemudian dia datang ke lorong gelap dengan mudah. Dadada, baru saja dituangkan ke lorong ini, semua di dinding sekitarnya, lampu menyala langsung, menerangi jalan semua orang. Suhu di lantai 9 agak dingin. Yu Xiaoye juga jauh lebih baik daripada di awal. Ketika menghadapi bahaya, dia tidak lagi bingung, tetapi merasa sedikit lebih tenang. Namun, Yu Xiaoye juga sangat bingung. Ketika dia di rumah, dia adalah wanita muda tertua, dan banyak pembangkit tenaga listrik bertarung melawannya secara pribadi, tetapi mereka semua kalah pada dirinya sendiri. Tapi sekarang dia keluar untuk mengikuti warisan paman keduanya Yu, dia menyadari bahwa lawan dalam keluarga baru saja kalah darinya untuk memenangkan kegembiraannya sendiri. Jika tidak, begitu perjuangan hidup dan mati seperti ini, Yu Xiaoye akan dikalahkan secara instan. Tapi untungnya, pengalaman ini membawa banyak hal untuknya. Aneh, mengapa ada sedikit kegelisahan di alam jiwaku. Sementara semua orang berjalan di lorong di lantai 9,
menuju tempat rampasan dan orang jahat di penjara, Xiao Yan berkata dengan terkejut. Xiao Yan tidak memperhatikan ketika Lu Yin mengatakannya pada awalnya, tetapi saat Te jatuh, perasaan itu tampak menjadi lebih tidak nyaman. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini bisa sedikit lebih buruk daripada negeri dongeng, dan satu-satunya hal yang dapat membuat ketakutan kekuatan jiwa Xiao Yan adalah jiwa negeri dongeng yang sebenarnya. Dan seberapa sulitkah menumbuhkan jiwa negeri dongeng? Tidak hanya bakat yang dibutuhkan, tetapi juga perlu memadatkan istana spiritual. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa kekuatan jiwa akan membuat lompatan kualitatif setelah menembus negeri dongeng. Alasan mendasarnya adalah bahwa kekuatan jiwa bukanlah massa pasir yang tersebar di alam jiwa, tetapi dipadatkan untuk membentuk kekuatan spiritual yang tak tertandingi, istana. Begitu istana roh keluar, siapa yang akan bersaing denganmu? Ada di sini. Saat Xiao Yan sedang memikirkan makhluk seperti apa yang ada di lantai 8, Yu Yifeng berkata perlahan. Setelah Jade Legasi selesai berbicara, di depan semua orang, sebuah peti harta karun emas yang persis sama dengan lantai 10, menonjol dengan mengesankan. Daun kecil, silakan. Melihat bahwa semua orang tidak bermaksud untuk bergerak sama sekali, Yu Yifeng berkata langsung. Meskipun Yu Xiaoye telah tumbuh dewasa setelah beberapa pertempuran, dia masih sedikit takut saat ini. Jangan khawatir tentang adik perempuan Ye, ini sangat sederhana. Liu Qing juga mendorong Yu Xiaoye dari samping. Yu Xiaoye mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berjalan perlahan seperti langkah lotus hijau. Saya harap ada sesuatu yang baik. Anggota tim Hawkeye lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ketika mereka menyaksikan Yu Xiaoye bertindak seperti ini. Meskipun mereka melakukan ini untuk keluarga, semua orang egois. Mereka berjalan di ujung pisau sepanjang tahun. Jika beberapa harta muncul pada waktu tertentu, itu cukup membuat mereka khawatir tentang makanan dan pakaian. Pada saat itu, mereka akan menghilangkan identitas khusus ini, untuk menemukan tempat untuk menetap. Mencicit. Dengan suara, Yu Xiaoye menamparkan peti harta karun itu dengan tangannya yang ramping. Pada saat itu, peti harta karun emas itu perlahan terbuka di bawah tatapan semua orang. Weng Buzing. Peti harta karun itu baru saja dibuka oleh Yu Xiaoye, dan tiba-tiba seluruh lorong dipenuhi dengan warna emas cerah yang luar biasa. Apa ini? Xiao Yan belum pernah menghadapi situasi seperti itu untuk sementara waktu, tetapi penguasa kuno api abadi di belakangnya memancarkan jejak panas yang berapi-api. Ini, Xuanjing. Ketika Yu Yifeng melihat cahaya keemasan yang menyilaukan, dia berjalan dengan cepat, dan hanya kehilangan suaranya ketika dia melihat benda yang tenang di peti harta karun. Xuanjing. Xiao Yan mau tidak mau bertanya setelah mendengar fluktuasi yang sangat panas dalam suara Yu Yifeng. Anda harus tahu bahwa sesuatu yang dapat membuat pria kuat abadi yang bertarung dengan bintang 3 tengah begitu bersemangat secara alami bukanlah hal yang biasa. Yang disebut Xuanjing adalah bahan untuk membuat senjata. Di atas dunia, pencipta senjata disebut pandai besi. Pekerjaan seumur hidup mereka dan apa yang telah mereka pelajari adalah menempa senjata bersama, dan impian seumur hidup mereka adalah untuk melemparkan senjata ajaib yang tak tertandingi. Tapi biarkan mereka melakukan yang terbaik, dan tidak dapat dihindari bahwa seorang wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi, dan kristal misterius ini adalah salah satu bahan terbaik untuk membuat senjata ajaib. Dengan kristal misterius, dengan bantuan bahan langka lainnya, senjata yang agak kejam dapat dilemparkan, setidaknya dalam kategori senjata abadi. Liu Qing menjelaskan sedikit. Jadi begitu, Xiao Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Tidak heran jika penguasa kuno api abadi akan memancarkan jejak panas yang berapi-api. Artefak abadi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Artefak abadi tingkat pertama sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan makhluk abadi yang bertarung dengan 1 bintang. Abadi yang bertarung dengan 1 bintang dengan tingkat yang sama adalah yang paling berguna, tetapi untuk makhluk abadi yang bertarung dengan 2 bintang, mereka sangat berguna, cukup tak terjangkau, dan artefak abadi berkisar dari 1 hingga 9. Peringkat, secara mengesankan mencapai senjata yang digunakan oleh Dewa 9 bintang yang berjuang. Adapun urutan ke-9 dan di atasnya, itu adalah apa yang disebut senjata ilahi di mulut manusia. Apa yang disebut artefak ilahi memiliki kekuatan magis besar yang tidak dapat diprediksi oleh hantu dan dewa. Manusia tidak dapat menebak kekuatannya.
Hanya menurut legenda bahwa pembangkit tenaga listrik dengan artefak ilahi hampir tak terkalahkan. 8,1 Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Di dunia yang luas, kata artefak hanyalah legenda, dan hampir tidak ada makhluk yang menyaksikannya. Menurut pemahaman Xiaoyan, ada banyak bahan untuk membuat senjata, tetapi sejauh yang dia tahu, bahan terbaik mungkin adalah besi dingin milenium. Adapun kristal misterius, nilainya tidak diragukan lagi lebih berharga daripada besi dingin milenium. Xiaoyan melihat bahwa di peti harta karun emas, sepotong logam emas seukuran telapak tangan berdiri diam di dalamnya. Bahkan dengan kekuatan jiwa yang kuat, Xiaoyan sebenarnya samar-samar menemukan bahwa ada jejak kehidupan yang tersembunyi dalam cahaya keemasan pada logam emas ini. Hehe, hal ini sangat diperlukan untuk keluarga Yu kita, dan aku, Yu, tidak akan menolak. Yu Yifeng tersenyum pada Xiaoyan, dan kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam ring. Xiaoyan mengangguk ringan. Jelas, dia telah mengambil gulungan keterampilan bertarung atribut kayu lantai 10. Jika dia mengambilnya, dia mungkin akan merasa sedikit malu, meskipun kristal yang dalam ini cukup berharga. Ini benar-benar keberuntungan. Dengan kristal misterius ini, aku takut aku bisa mengeluarkan senjata abadi. Pada saat itu, seorang prajurit abadi yang kuat dan senjata abadi dengan tingkat yang sama akan memiliki banyak kekuatan. Di bawah yang sama, kekuatan akan meroket, juga dapat berada di atas angin. Su Yue dan yang lainnya di samping juga tertawa. Oke, mari kita pergi dan melihat penjahat di lantai ini dulu. Penjahat yang dipenjara di lantai 9, saya harap dia mengetahui beberapa informasi di lantai 8, jika tidak, lantai 8 samar-samar membuatku tidak nyaman. Setelah Yu Yifeng mengumpulkan Suanjing, katanya perlahan. Oke, semua orang mengangguk, lalu langsung melewati peti harta karun dan berjalan menuju kedalaman. Susu, apakah ada makhluk yang datang? Sudah lama aku tidak melihat makhluk hidup masuk. Tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya bergerak, ada suara di bagian terdalam dari bumi, lantai 9. Itu meraung seperti binatang buas. Ini adalah, semua orang dengan hati-hati datang ke kedalaman lorong, tapi kali ini, tanpa perlawanan dari gerbang batu, apa yang muncul di depan semua orang adalah lorong melingkar yang sangat besar. Di tepi terluar dari lorong melingkar, ada sepasang pedang dengan cahaya dingin perak yang perlahan-lahan dimasukkan ke tanah, membuat semua orang tidak jelas apa yang terjadi di dalam. Bagaimana situasinya? Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas, di sisi pedang ini, hanya dengan melihatnya, mereka tahu bahwa aura dingin yang ganas, pedang ini benar-benar luar biasa. Tempat di mana orang jahat dipenjara di lantai 9 mungkin adalah formasi pedang. Pada saat ini, Lu Yin berbicara sedikit, dan ada sedikit kelegaan dalam suaranya. Pembentukan pedang. Xiaoyan mengangguk segera setelah mendengar kata-kata itu, karena dia juga memperhatikan bahwa pedang pencocokan perak di atas membawa jejak kekuatan kurungan tirani. Lorong di lantai 8 juga ada di dalam. Setelah beberapa saat, Yu Yifeng mengangguk dan berkata, meskipun mereka mengalahkan para penjaga lantai 9, itu tidak berarti bahwa para penjahat dari lantai 9 akan dibebaskan. Mengalahkan penjaga adalah satu hal, memenjarakan orang jahat adalah hal lain. Hei, ini sebenarnya beberapa manusia. Aku sudah lama tidak melihat manusia masuk ke sini. Xiaoyan dan Yu Yifeng berdiri di depan tim, berjalan langsung melewati pedang perak di tepi terluar, dan datang ke tepi formasi pedang bagian dalam. Tubuh ini sangat aneh. Ketika Liu Qing pertama kali melihat penjahat di lantai 9, rasa jijik dari lubuk jiwanya muncul. Penjahat di lantai 9 adalah pria parubaya yang agak kurus. Dia seharusnya seusia dengan Jade Legacy. Adapun kekuatannya, dia harus mirip dengan tahap akhir Razor to Star Dosian, tetapi pada saat ini, waktu, ada itu benar-benar ditusuk oleh pedang perak yang agak aneh. Apa yang membuat semua orang aneh adalah bahwa pedang perak yang menusuk pria misterius itu tidak bermaksud membunuhnya, tetapi melepaskan cahaya putih susu yang agak lembut yang terus-menerus menyelimuti tubuhnya. Ditutupi oleh cahaya putih susu, pria misterius itu lemah seperti kulit lembut, dan bahkan untuk berbicara pun cukup sulit. Orang ini dari kegelapan. Saat berikutnya, Liu Qing berkata kepada pria misterius di depannya setelah kondisinya sedikit membaik. Kegelapan. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata itu.
Kegelapan dan cahaya telah menjadi musuh sejak zaman kuno, jadi tidak heran mengapa Liu Qing muncul seperti itu sekarang. Apakah kamu tahu informasi tentang penjaga lantai 8? Sui Yue bertanya langsung. Jadi bagaimana jika kamu tahu, bagaimana jika kamu tidak tahu? Pria misterius itu berkata pada Wei Wei yang sepertinya sudah terbiasa dengan belenggu kegelapan. Jika kamu mengetahui informasi tentang penjaga lantai 8, maka kami dapat menyelamatkanmu dari formasi pedang sialan ini sebagai gantinya. Xiao Yan juga sedikit takut pada lantai 8, jadi dia menghadapi pria misterius itu. Entahlah, sama seperti dia juga tidak tahu. Pria misterius itu tersenyum tak berdaya. Kamu, Lu Yin tercengang ketika orang ini berkata begitu. Pria misterius ini benar, karena penjaga di Pulau Es dan Api muncul secara acak. Saya khawatir tidak ada yang bisa mengetahui informasi spesifiknya, dan tidak ada gunanya bertanya. Kalau begitu kamu bisa tinggal di bawah tanah yang gelap ini selamanya. Pintu masuknya ada di sini, ayo pergi. Yu Yifeng dan yang lainnya mengabaikan pria misterius itu dan berjalan langsung menuju pintu masuk di belakang formasi pedang. Kerumunan mengabaikan pria misterius itu dan bergegas langsung ke lorong di lantai 8. Sedikit yang mereka tahu bahwa masturbasi yang hampir tragis perlahan menyerang mereka. Segel pada setiap lapisan ini ditujukan untuk memenjarakan orang jahat, jadi tentu saja mereka tidak akan menekan penantang asing. Hehe, orang ini di lantai 8, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4 yang bertarung hanya bisa berjalan-jalan. Meskipun ada satu orang di kelompokmu dengan kekuatan jiwa yang baik, jika kamu ingin berurusan dengannya, aku khawatir itu akan terjadi, hanya membuang-buang kematian. Pria misterius itu melihat kerumunan yang mengalir ke lorong lantai 8, tetapi tidak bisa menahan tawa. Dia dipenjara di sini sebagai penjahat, karena dia menggunakan kemampuan gelapnya untuk secara paksa melenyapkan seluruh kota, hampir ratusan ribu orang, jadi dia menjadi penjahat dan dipenjara. Adapun alasan membantai ratusan ribu orang, itu hanya untuk membuktikan apakah sistem gelapnya kuat. Nama penjahat ini sesuai dengan namanya. Ada yang salah dengan pria itu barusan. Monyet tanah membuka mulutnya ketika dia menuangkan ke ruang penjaga di lantai 8, tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah. Ayo kita ambil satu langkah pada satu waktu. Jika itu benar seperti yang dikatakan Lu Yin, komisi kita hanya akan berakhir ketika kita mencapai lantai 8. Orang-orang jahat yang dipenjara di tengah diselamatkan, dan kemudian kita akan meninggalkan Ais dan Pulau Api dan berangkat ke Dongsu, semua orang makan dan minum makanan pedas. Yu Yifeng melihat hati semua orang yang gelisah, dan segera tertawa, dan buru-buru menghibur hati orang-orang. Lagi pula, jika hati orang-orang tersebar, saya khawatir mereka belum bertemu dengan penjaga lapisan ini, mereka akan mengalahkan diri sendiri. Hahaha, apa yang dikatakan kapten itu benar. Setelah ditinggalkan oleh batu giok, beberapa orang segera menjadi gembira. Bagaimanapun, kemenangan ada di depan. Ruang di lantai ini tidak sama dengan sebelumnya. Adapun Xiao Yan, begitu dia memasuki ruang di lantai 8, dia menjadi tenang, dan kekuatan jiwa besar langsung keluar, mencoba menemukan jejak wali namun, apa yang membuat Xiao Yan aneh adalah bahwa bahkan dengan kekuatan-kekuatan jiwanya saat ini, di ruang lapisan ke-8 ini, dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Perasaan itu seolah menjadi kekuatan jiwanya sendiri yang dipenjara, membuat Xiao Yan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Menarik, aku awalnya ingin menyelamatkan bawahanku, dan kemudian membiarkan dia menemukan satu-satunya penjaga jiwa di Pulau Ichevire untuk membantu Xiao Yan menerobos kekuatan jiwa negeri dongeng, tapi aku tidak menyangka orang ini akan kabur. Itu keluar, dan merasakan depresi Xiao Yan, pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan tertawa. Penjaga lantai 8 ini mungkin hanya kekuatan Dosian bintang 3, tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan jiwanya benar-benar negeri dongeng. Di antara level bintang 3 Dosian yang sama, hampir tidak ada manusia yang bisa menandingi dia. Selanjutnya, ruang di lantai 8 agak aneh, karena tidak terbatas. Yang disebut tidak terbatas adalah karena di ruang ini, tidak ada pegunungan hutan atau batu seperti di masa lalu, tetapi ruang tanpa kotoran. Ruang terbentang sejauh mata memandang, disertai dengan kesunyian dan kegelapan tanpa akhir, sementara Xiao Yan dan yang lainnya terus maju, tetapi mereka tampaknya berdiri diam. Sepertinya ini jalan buntu. Setelah beberapa saat, Yu Xiaoye mau tidak mau menjadi yang pertama berbicara karena dia tidak tahan dengan siksaan karena terlalu diam.
Aneh untuk mengatakan bahwa Yu Xiaoye baru saja membuka mulutnya, dan suara itu sebenarnya perlahan bergema di ruang angkasa untuk waktu yang lama. Adik Xiaoyan, tolong gunakan kekuatan jiwamu untuk menyelidiki. Yu Yifeng juga menemukan bahwa, dengan kekuatannya di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 3, dia benar-benar menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di sini, jadi dia berkata, mereka tidak bisa terus seperti ini selamanya, atau mereka akan terjebak di sini. Oke, mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengangguk dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk menyebar ke segala arah, membuat penampilan menyelidik. Xiaoyan tahu bahwa ruang ini mungkin adalah karya kebanggaan para penjaga lantai 8, dan dia tidak terburu-buru, karena Xiaoyan tahu bahwa dia tidak bisa memberitahu mereka tentang kegagalan kekuatan jiwanya. Jika tidak, sekali panik terjadi, disebabkan, saya takut bahwa semua orang tidak akan berakhir dengan baik. Kemana harus pergi? 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Tidak ada hasil. Tempat ini tampaknya menjadi tempat yang tidak terbatas, dan penjaga lantai 8, meskipun saya tidak bisa mengunci lokasi spesifiknya, tetapi samar-samar dapat melihat lokasinya, dia juga berada di tempat yang tidak terbatas ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berkata, meskipun Xiaoyan sengaja menyembunyikan fakta bahwa kekuatan jiwa mereka sendiri tampaknya terbatas, tetapi melalui persepsi bahaya, penjaga lantai 8 ada di suatu tempat di tempat tak terbatas ini, yang asli. Apa yang orang ini lakukan? Kekuatan jiwa orang lain cukup lemah, jadi tentu saja mereka tidak dapat mendeteksi kepura-puraan Xiaoyan, tetapi kekuatan jiwa Liu Qing tidak rendah, tetapi dia dapat dengan mudah mendeteksi kelainan Xiaoyan. Tetapi tidak dibongkar. Sepertinya lantai 8 ini jauh di luar imajinasi kita. Pada saat ini, Yu Yifeng juga jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Jelas, dia akhirnya menyerahkan barang-barang berharga seperti kristal darah naga, dan menemukan kekuatan jiwa tirani. Orang kuat tidak bisa kembali dengan sia-sia. Kapten, meskipun aku tidak bisa merasakan nafas orang ini, tapi sepertinya aku memiliki intuisi. Penjaga ini, terakhir kali kita memasuki lantai 9, pria yang tidak bertopeng tetapi mengalahkan kita dengan mudah. Razer berjalan ke telinga Yu Yifeng dan berbicara sedikit, untuk beberapa alasan, dari intuisi tertentu, tampaknya penilaian Razer benar. Tidak mungkin, kenapa aku tidak merasakannya? Atribut kekuatan dan anginku di tahap tengah dari Tristar Fighting Immortal cukup sensitif terhadap fluktuasi energi. Bahkan aku tidak merasakannya. Kamu pasti salah. Yu Yifeng bersikeras. Bahkan jika itu adalah orang itu, kami memiliki kekuatan jiwa Xiaoyan di tim kami untuk bertahan melawannya. Jika kami benar-benar bertemu dengannya, kami masih bisa melawannya. Di akhir kalimat, Yu Yifeng berbicara, lagi, kata. Tapi, Razer sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi sepertinya dia ragu untuk mengatakan apapun. Kapten, ruang ini sangat aneh. Aku merasa dendam di tubuhku tidak berada di bawah kendaliku dan perlahan-lahan menghilang. Sementara Razer dan Yu Yifeng berbicara, monyet darat tapi suara itu terdengar agak. Pembalasan dendam hilang. Mendengar monyet bumi mengatakan ini, yang lain tidak bisa menahan kerutan, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa tubuh mereka. Bagaimana mungkin? Apa-apaan tempat ini? Dendamku juga perlahan berlalu. Milikku adalah... Kapten, apa yang terjadi? Kata itu emosi beberapa orang lain juga segera dalam suasana hati yang tinggi, dan sangat gelisah. Apakah kamu sudah mulai? Xiaoyan dan Liu Qing masih tenang, dan ada aliran energi balas dendam yang lambat di tubuh mereka, tetapi mereka tidak panik seperti yang lain. Apakah kamu tidak takut? Pada saat ini, melihat Xiaoyan yang tenang dan tenang, Liu Qing berjalan sedikit dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kehidupan setiap orang ada di tangan mereka sendiri. Meskipun aku tahu bahwa penjaga di lantai 8 mungkin orang yang sangat licik, tapi itu jauh dari melepaskan. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu dunia tanpa batas ini, dan kemudian perlahan berkata kepada Liu Qing. Kamu sangat menarik, dan aku selalu merasa bahwa kita akan bertemu lagi di masa depan. Alis Liu Qing menyusut dan tersenyum pada Xiaoyan. Dia mulai, hati-hati, kata Xiaoyan, lalu berhenti bicara. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, melihat beberapa orang yang panik dalam tim, ada sedikit ketakutan pada anak kecil Luyin, wajahnya, dan sudut mulutnya terus mendekat, membicarakan sesuatu.
Mustahil. Bukankah dia selalu bertengger di 6 lantai pertama? Bagaimana bisa dia sampai ke lantai 8? Ini, ayo kita lakukan. Kita semua harus mati. Pada saat ini, semua pikiran di hati Luyin, semua pikiran digantikan oleh rasa takut, dan dia terus mengaum di mulutnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tim terdiri dari 8 orang, dan mereka berempat sudah dalam kekacauan. Sisa jadi legasi, Thunder Snake, Xiao Yan dan Liu Qing perlahan saling memandang, dan Thunder Snake berbicara lebih dulu. Melihat 4 orang dalam kekacauan, itu cukup menyakitkan, dan jejak ketakutan tampaknya diam-diam menembus hati beberapa orang. Hancurkan mereka. Kalau tidak, jika mereka dibiarkan berantakan, aku khawatir mereka akan dibingungkan oleh penjaga lantai 8. Xiao Yan berkata langsung dan tegas. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Hah, ketika Xiao Yan mengatakan ini, Razer hanya bisa sedikit terkejut. Kekuatan tim Hawkeye mereka sudah lemah, jika tidak ada perlindungan dari elemen air, bulan air dan monyet tanah elemen tanah, maka peluang mereka untuk menang mungkin lebih rendah. Bagaimanapun, meskipun Su Yue dan Len Mangki lemah, atribut dan keterampilan bertarung mereka adalah sarana pertahanan yang baik. Ular guntur, lakukanlah. Setrum mereka. Jika tidak, jika mereka terus seperti ini, cepat atau lambat jika mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya akan menambah masalah yang tidak perlu bagi kita. Yu Yifeng juga orang yang tegas, mata tertuju pada Xiao Yan dan 4 orang yang berada dalam kekacauan. Jika Anda terus menggesek di tengah, Anda akan memiliki keputusan. Razer menembak langsung, dan dengan hati-hati membuat keempatnya pingsan, dan kemudian napas keempatnya perlahan tenang di bawah koma. Kamu benar-benar memiliki kesempatan kedua. Melihat Xiao Yan memberikan metode yang begitu bagus, bahkan jadi legasi tidak bisa tidak memberi Xiao Yan acungan jempol. Pada saat ini, bahkan jadi legasi tidak setenang Xiao Yan. Alasan mengapa mereka jatuh ke dalam kekacauan adalah karena penjaga lantai 8 telah memobilisasi ketakutan yang tersembunyi di dalam tubuh, dan menambahkan sedikit dendam, sehingga menjadi seperti ini. Jika kamu tidak menghentikan mereka, biarkan mereka seperti ini. Jika kamu turun, kamu akan kehilangan kesadaran pada tingkat ringan, dan luka serius tidak akan sembuh, jadi menjatuhkan mereka adalah cara terbaik, kata Xiao Yan dengan tenang. Adik Xiao Yan, Nona Liu Qing, hanya kami berempat sekarang. Adapun tujuan tim mata elang kami, itu hanya untuk menyelamatkan penjahat. Bagaimanapun, kami juga memiliki misi yang harus dilakukan. Yu Yifeng juga tahu bahwa keduanya yang bisa tetap tenang dalam keadaan seperti itu secara alami bukanlah orang yang sederhana. Awalnya berpikir bahwa Xiao Yan hanyalah seorang anak keras kepala yang akan melakukan apapun yang dia inginkan dengan kekuatan jiwanya sendiri, tetapi ternyata tidak demikian. Selain itu, ketika pejabat tinggi Tahta Suci meminta tim Hawkeye mereka untuk membantu membawa 1 orang ke dunia hantu untuk pelatihan, untuk mengawal Liu Qing untuk berpartisipasi dalam rasio Dongzu, itu tidak mudah. Dengan semua hal ini, Yu Yifeng hanya bisa membuka hatinya dan mengatakan tujuannya, lagi pula, mereka berada di kapal yang sama sekarang. Aku tidak tertarik dengan itu, kata Xiao Yan tanpa daya. Apa yang ingin dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya melalui pengalaman, demi penguasa pemakan jiwa tetapi keinginannya, atau untuk masa depan klan Xiao-nya. Aku juga, kata Liu Qing sedikit. Selanjutnya, mari kita tangani orang ini dulu. Hati-hati, ini sangat kuat. Tidak hanya kekuatan tempurnya lebih kuat dari Kapten Yu, tapi bahkan kekuatan jiwanya lebih tinggi dariku. Suara Xiao Yan terdengar sangat serius, jelas, penjaga lantai 8 ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu lawan yang kekuatan dan kekuatan jiwanya telah menghancurkannya sejak dia dipromosikan menjadi Dosian. Sudahkah kamu menemukannya? Razer mau tidak mau berkata ketika Xiao Yan masih kecil. Meskipun kekuatan wali dan kekuatan jiwa lebih kuat dari mereka, tetapi mereka berempat. Sebagai pemburu, wajar jika ingin menaklukkan pria ini. Aku menemukannya, tapi aku belum mengunci jejaknya. Aku berkata bahwa kekuatan jiwanya lebih tinggi dari milikku, jadi aku hanya bisa menebak lokasinya secara kasar. Hati-hati, dia ada di sini. Dan suara Xiao Yan, tapi itu meningkat dari lembut ke cepat. Liu Qing, hati-hati, jaraknya kurang dari 10 meter di belakangmu. Saat berikutnya, mata Xiao Yan terus melirik kegelapan di dalam batas, tapi dia tiba-tiba berteriak.
Berkah cahaya, Liu Qing memang sosok dengan status tinggi di tahta suci. Meskipun kekuatan jiwanya tidak sekuat Xiao Yan dan tidak dapat menemukan jejak penjaga misterius ini, dia selalu waspada. Ketika suara itu terdengar, lingkaran cahaya putih susu tiba-tiba menyebar dari tubuh Liu Qing. Crash! Lingkaran putih susu membentuk penghalang alami di luar tubuh halus Liu Qing, benar-benar membungkus tubuhnya yang halus. Bang bang bang! Tepat setelah Liu Qing mengaktifkan energi pertahanan yang agak tirani dari sistem cahaya, tangan raksasa yang diam tiba-tiba mengenai lingkaran pertahanan Liu Qing. Ah! 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 Jeritan menyakitkan terus bergema di ruang ini, dan cahaya putih susu di luar tubuh Liu Qing sebenarnya penyok sebanyak 3 meter di dadanya. Ketika dekat dengan jejak, itu akan langsung mengenai dada halus Liu Qing. Ini adalah... Dan dengan teriakan Liu Qing, serangan nihilistik misterius tampaknya menemui jalan buntu selama 1/4 jam, dan kemudian sepertinya Liu Qing telah menemukan sesuatu. Crash! Sebuah suara jarang muncul, dan kemudian tubuh energi transparan itu langsung disembunyikan. Itu terlalu cepat, semua ini terjadi antara kilat dan batu, dan bahkan dua lainnya tidak bereaksi sama sekali. Xiao Yan baru saja akan bergerak, dan serangan penjaga berakhir, dan dia berada dalam keadaan tak terbatas. Puff! Beberapa batuk ringan datang langsung dari bawah tubuh halus Liu Qing, dan mereka bertiga dapat dengan jelas melihat bahwa berkah cahaya yang dicor Liu Qing, namun, itu cukup untuk menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik di tahap awal Samsung Douxian, dan sudut tertentu hampir dipatahkan oleh makhluk misterius ini. Berkah cahaya adalah sinar energi khusus yang terbentuk dalam jarak 3 meter dari tubuh Liu Qing, melemahkan semua serangan yang tidak kondusif baginya, dan dengan demikian mempertahankan keterampilan bertarung. Namun, cara pertahanan tirani seperti itu tiba-tiba dipaksakan oleh makhluk misterius itu. Setelah menyerang celah, itu hanya sedikit memukul Liu Qing, yang membuat semua orang merasa sedikit ketakutan yang tidak dapat dijelaskan dari kekuatan penjaga. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan mendukung Liu Qing dan berkata sedikit. Aku baik-baik saja, kurasa, aku tahu makhluk macam apa ini. Setelah Liu Qing menarik napas, dia tersenyum. Xiao Yan tidak bisa menahan kaget ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, bahkan kekuatan jiwanya yang dekat dengan negeri dongeng tidak tahu wajah sebenarnya dari wali. Kekuatan jiwa Liu Qing jauh lebih rendah daripada dirinya sendiri, bagaimana bisakah dia tahu? Apakah kamu pikir aku hanya berteriak sia-sia? Liu Qing memutar matanya ke arah Xiao Yan, dan kemudian berkata dengan marah. Mungkinkah? Ketika Liu Qing mengatakan ini, mata Xiao Yan berbinar. Selama dia tahu nama wali, maka dengan pengalaman berpengetahuan dari keempatnya, dia secara alami akan dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Ini adalah makhluk khusus. Ini bukan binatang jiwa, tapi manusia. Di dunia hantu, ia memiliki istilah khusus. Murid hantu bermata 3, suara Liu Qing sepertinya penuh sihir, perlahan berlama-lama di hati semua orang, untuk waktu yang lama. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.